Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Untuk pagi hari ini kembali Engkau mempertemukan kami Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan di dalam gereja-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap kami yang melayani semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu yang ada juga Tuhan Paulus di dalam tangan Tuhan. Allah yang memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan melalui setiap persembahan, pujian dan firman kami, dan semua boleh menjadi upah yang membawa harum di hadapan Tuhan. Kami minta kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami minta tanpa kehadiran-Mu semua yang melakukan sia-sia ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa dalam doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah. Yesus memberkati. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, bagi Bapak Ibu saudara teman-teman yang baru beribadah di GKPB MDC Kota Batu, selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Ada orang asing di tempat ini, tapi kita saudara seiman dalam kasih Kristus. Amin. Di minggu-minggu ini mungkin kita merasakan banyak sekali, ada yang mengalami pencobaan, sukacita, tapi semua itu kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Maka dari itu pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya untuk kita kembali mengingat Tuhan, karena kita bersama-sama percaya kalau kita itu rindu untuk dalam keluarga Tuhan. Sejuta rasa dalam hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Kita naikkan pujian sejenak. Kau mengenal hati kami Tuhan. Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kita naikkan pujian dari awal. Kau mengenal hatiku Tuhan. Amin. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa
padaku mengalir, berlabuh dalam hangat kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hati kami milik-Mu seutuhnya Tuhan. Oh Yesus, kita naikkan pujian dari awal. Kau mengenal hatiku Tuhan, Kau mengenal hatiku, apa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangat kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Izinkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, hati kami Tuhan milik-Mu seutuhnya. Haleluya, kami rindu Tuhan, peluk-Mu Tuhan kami rindukan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Yesus. Haleluya, kami rindu Tuhan, peluk-Mu ku rindukan. Haleluya, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau banyak diriku, hanya untuk cara-Mu ajaib Tuhan. Oh, sungguh baik Tuhan, Kau mengenal hati kami Tuhan. Hati kami rindu kepada-Mu Tuhan. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus.
Kami rindu Tuhan, kami rindu peluk-Mu Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa, sejuta rasa, biarlah suara jemaat saja. Rindukan peluk-Mu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Hati kami milik-Mu seutuhnya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Hati kami hampa Tuhan tanpa hadir-Mu Tuhan. Kami semua percaya Tuhan, semua yang baik itu semua datang dari tahta-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Bapa, segala yang baik semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapa, segala yang baik semua datang dari tahta-Mu. Kudus, ku mengasihi Bapa, segala yang baik, segala yang baik. Makasih Tuhan, semua datang dari tahta-Mu. Kudus, ku mengasihi-Mu. Saya naikkan Bapa, segala yang baik. Bapa, segala yang baik semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah menyertai memberkati setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Seberapapun yang hadir kita pada pagi hari ini, tetap ada sukacita di ruangan ini. Amin. Amin. Boleh kasih salam dulu satu sama yang lainnya. Katakan, kita itu lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari melompat bagi Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya, bebaskan rohmu. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. sekali lagi nyatakan. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita, amin. Siapa di sini yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Main semangat memuji Tuhan. Kita tak mau bersorak-sorai karena kita bersama dengan Tuhan. Katakan. Pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semuanya mari tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan Yesus Kaulah Raja. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Rasanya itu kalau habis memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa dan raga kita itu rasanya enak banget. Impactnya itu gimana ya? Impactnya itu nanti kalau misalkan kita mau berdoa itu kalau menurut saya itu nggak malu, nggak sungkan gitu loh. Karena kita sendiri udah meninggikan nama Tuhan gitu loh. Jadi walaupun kita mau berdoa terus-terusan, makanya tema kita hari ini berdoa dengan tidak jemu-jemu, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan karena Tuhan itu akan mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli akan hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Dan kami tahu Tuhan, jika kami boleh ada di rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, kami tahu itu pun karena kebaikan Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami, Tuhan, Engkau memberkati kami masing-masing, sehingga membawa kami untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan, untuk selalu berhubungan intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau tolong kami, memberkati kami jam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, kita bersukacita oleh karena Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena firman Tuhan katakan, satu dua orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, minggu ini merupakan minggu yang terakhir di mana kita membahas tentang doa. Ya, 1 bulan ini kita membahas tentang doa, dan itu berarti membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Dan doa itu merupakan gaya hidup kita sebagai orang percaya, apalagi kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lewat doa, dan itu berarti membawa kita, doa itu kita menjadikan sebagai gaya hidup kita. Ya, hari ini kita membahas tentang
berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita akan baca berganti-gantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-2. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ini tentu bukan baru kita baca, tetapi kita sudah mungkin sering kita membaca dan kita sudah mengetahui tentang cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Lukas dikatakan mencatat bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Ayat yang pertama. Nah, istilah mereka memang tidak dijelaskan di sini yang dimaksud oleh mereka itu siapa. Apakah orang Farisi ataukah para murid? Itu tidak dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam ayat yang pertama. Tetapi kalau kita melihat teks sebelumnya, yaitu pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-37. Di situ dikatakan bahwa Lukas melaporkan tentang pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah, dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 17 ayat 20 sampai 37 itu berdasarkan pertanyaan orang-orang Farisi tentang kerajaan Allah. Tetapi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ini ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan ini dikatakan bahwa perumpamaan ini bukan ditujukan kepada orang-orang Farisi, tetapi dikatakan bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itu dapat kita melihat di dalam pasal 17 ayat 22 dikatakan, dan ia berkata
kepada murid-muridnya, dan itu berarti ayat yang pertama dikatakan perumpamaan kepada mereka, itu berarti perumpamaan ini ditujukan kepada murid-murid, bukan kepada orang Farisi, tetapi perumpamaan ini ditujukan kepada para murid yang sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita membaca tentang perumpamaan ini. Ini berisi tentang, atau perumpamaan ini itu berbicara tentang seorang hakim yang tidak mengenal Allah, dikatakan ayat yang kedua. Dan juga dikatakan bahwa seorang hakim ini adalah seorang hakim yang tidak menghargai seorang pun, yang tidak menghormati seorang pun. Dan itu berarti cerita yang atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hakim ini itu menunjukkan bahwa hakim ini adalah orang yang kurang baik, atau dikatakan bahwa sikapnya itu selalu buruk. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak takut akan Allah, tetapi juga dikatakan dia tidak menghormati seorang pun. Nah, kalau kita melihat bahwa dia tidak takut akan Allah dan juga tidak menghormati seorang pun, itu berarti bagaimana hakim ini sifatnya itu buruk, semena-mena terhadap sesama manusia. Kemudian juga di dalam perumpamaan ini juga diceritakan tentang seorang janda. Kalau melihat ini, kata janda ini yang menceritakan juga, yang membawakan itu juga ya statusnya itu jadi agak bagaimana gitu menyebutkan ya. Ya, ada seorang janda dikatakan yang punya pergumulan, yang punya permasalahan dalam kehidupannya. Tetapi dikatakan bahwa ia selalu datang kepada hakim itu untuk memohon atau meminta bantuannya untuk membela haknya terhadap lawan si janda ini. Apakah dalam cerita ini, apakah ketika seorang janda ini datang untuk meminta bantuan kepada hakim ini, apakah hakim langsung mengabulkan permohonannya atau langsung memberikan bantuan kepada seorang janda yang lemah, mungkin yang miskin, yang punya pergumulan, yang sangat membutuhkan pertolongan? Tetapi firman Tuhan katakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, dan itu berarti bahwa ketika seorang janda datang untuk memohon bantuan untuk membela haknya, hakim ini dikatakan tidak langsung memberikan jawaban atau tidak langsung memberikan bantuan kepada seorang janda, tetapi dikatakan dia selalu menolak permohonan seorang janda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, ada pelajaran yang sangat penting, yaitu sesuai dengan tema kita, yaitu berdoa tidak jemu-jemu. Yang pertama, yaitu ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan ayat ini, kalau kita membaca perumpamaan tentang Tuhan Yesus, itu pasti ada inti, ada tujuan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Nah, maksud dan tujuan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yaitu ada di ayat yang pertama.
yaitu untuk menegaskan supaya murid-murid harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu tujuan, itu maksud dan tujuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui cerita atau perumpamaan yang disampaikan kepada murid-murid, yaitu tujuan supaya murid-muridnya untuk selalu berdoa tidak jemu-jemu. Kata mereka harus selalu itu berarti, kita sudah tahu, pasti kita sudah tahu. Mereka harus selalu, itu berarti yang Tuhan inginkan, Tuhan menginginkan, Tuhan mau, atau juga Tuhan dikatakan Tuhan mengajarkan kepada murid-murid itu berarti Tuhan memberi perintah kepada murid-murid itu supaya murid-muridnya untuk selalu berdoa tidak jemu-jemu. Begitu pentingnya berdoa. Dan dia harus, murid-muridnya harus melakukannya itu senantiasa dalam kehidupan mereka sebagai murid Tuhan. Dan tentu kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada murid-murid dan juga kepada kita sebagai orang percaya. Dan kita satu bulan ini kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang doa. Dan itu berarti membawa kita untuk selalu berdoa tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu berarti tidak pernah lelah, tidak pernah tawar hati, dan juga dikatakan tidak pernah putus asa. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang janda. Dikatakan bahwa dia tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada hakim ini, itu berarti dari kata selalu. Selalu datang itu berarti terus menerus. Dia tidak pernah lelah untuk selalu datang kepada hakim ini untuk meminta pertolongan, yaitu untuk membela haknya. Walaupun ditolak, aduh maaf ya, ntar dulu ya, soalnya pasang alarm tadi malam jadi oke. Ya, dikatakan bahwa seorang janda itu selalu datang. Dan itu menunjukkan bahwa seorang janda ini tidak pernah lelah. Walaupun ketika dia datang ditolak, kemudian datang lagi ditolak, itu berarti terus menerus. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah tawar hati. Walaupun dia ditolak. Dan juga dikatakan di dalam ayat yang kelima, seorang hakim mengatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana perjuangan. Dan juga dikatakan bahwa dia terus menerus datang. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah tawar hati. Dia selalu datang berulang-ulang kali, penuh dengan tenaga, penuh dengan energinya, dia tidak pernah lelah dan juga tidak pernah putus asa karena menunggu waktu yang lama. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di sini kenapa dia terus-menerus datang kepada hakim ini, itu berarti dia punya harapan. Dia punya harapan bahwa suatu saat nanti hakim itu akan mendengar permohonannya dan dia pasti akan membela haknya. Ada harapan, ada
kepercayaan di dalam dirinya sehingga dia terus datang. Dia tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada hakim itu. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Firman Tuhan hari ini membawa kita, memberikan pengertian kepada kita, mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita sebagai orang percaya supaya kita selalu berdoa, tidak jemu-jemu di hadapan Tuhan. Tidak pernah lelah, walaupun kita banyak tantangan, banyak rintangan untuk menghalangi kita untuk terus datang kepada Tuhan. Tetapi kita harus belajar firman Tuhan ini supaya kita tidak jemu-jemu, jangan sampai lelah, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, jangan pernah tawar hati. Ketika kita belum mendapatkan jawaban seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa begitu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan juga dikatakan bahwa doa bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi doa adalah hubungan yang terjalin antara Tuhan dan juga kita. Begitu banyak orang Kristen yang gampang sekali putus asa. Begitu banyak sekali orang Kristen yang tawar hati. Begitu banyak orang Kristen yang berhenti berdoa ketika pergumulan permasalahan atau pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan ketika orang Kristen atau kita membawa di hadapan Tuhan. Kita gampang sekali tawar hati. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa jadikanlah doa sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan jadikanlah doa itu sebagai standar hidup kita. Kita harus melibatkan Tuhan sebagai standar hidup kita. Ketika kita menjadikan doa itu sebagai standar hidup kita, dan juga Tuhan itu menjadi standar hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak menghalangi kita untuk selalu datang kepada Tuhan tiap-tiap hari, terus menerus sampai dan Tuhan menjawab doa kita. Kemudian dikatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan ada 10 alasan mengapa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena dikatakan pencobaan itu dikalahkan dengan berdoa. Hati kita dilembutkan lewat doa. Tuhan ditemukan lewat doa. Kehidupan disegarkan lewat doa. Jiwa kita dihiburkan lewat doa. Ketekunan dihasilkan lewat doa. Roh Kudus memberikan kita kuasa lewat doa. Kemudian kekhawatiran dikalahkan lewat doa. Kebangunan rohani datang lewat doa. Dan kita akan mengencangkan dunia lewat doa. Doa itu begitu luar biasa kuasanya dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita berdoa untuk tidak pernah jemu-jemu, untuk selalu datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu datang dan datang dan datang kepada Tuhan. Kemudian, kenapa kita berdoa tidak jemu-jemu? Oleh karena Tuhan membenarkan
orang-orang pilihannya. Itu ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kenapa kita harus selalu tidak jemu-jemu? Kenapa kita harus berdoa tidak jemu-jemu? Oleh karena Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa. Kalau kita melihat seorang hakim yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati seorang pun, itu mengabulkan permohonan janda itu yang senantiasa tanpa lelah, tanpa putus asa datang kepada hakim itu untuk membela haknya, sehingga hakim yang tidak takut akan Allah itu merasa terganggu atau disusahkan, sehingga dia mengabulkan permohonan janda ini. Apalagi kita itu berarti kita tidak menyamakan hakim itu dengan Allah. Dan begitu perbedaannya yang luar biasa dengan Allah kita. Allah kita, apalagi Allah kita yang penuh dengan kasih, yang selalu peduli akan hidup kita, yang selalu ada buat kita, yang tahu akan pergumulan kita. Dia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang selalu siang malam berdoa. Nah, ayat yang ke-17 ini menunjukkan bahwa atau memberitahukan kepada kita ada kepastian terhadap doa. Ada kepastian umat pilihannya, orang percaya yang datang tiap malam, setiap siang dan malam untuk berdoa kepada Tuhan. Ada kepastian dari doa kita bahwa Dia akan membenarkan, bahwa Dia akan mendengarkan dan menjawab setiap doa orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa di hadapan Tuhan. Ayat ini memberikan kepastian kepada kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan. Kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan ada kepastian bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kata membenarkan di sini artinya menyebabkan keadilan dilakukan. Allah akan membawa keadilan kepada umat pilihannya yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Allah akan menjawab seruan doa umatnya dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup. Doa yang kita naikkan yang tidak jemu-jemu, tanpa lelah, tanpa putus asa, dan tidak tawar hati, akan didengar Tuhan, dan juga Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dan juga dikatakan bahwa siang malam berseru kepada Tuhan, itu berarti berdoa tidak jemu-jemu, dan juga dikatakan berdoa dengan terus menerus. Itu berarti kesetiaan kita, itu berbicara tentang kesetiaan kita terus datang di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita yang siang malam berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita yang selalu setia untuk datang kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga,
yaitu ada juga di ayat yang ke-7. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Itu berarti berdoa tidak jemu-jemu, berdoa tidak pernah lelah, berdoa tidak pernah putus asa, berdoa tidak pernah tawar hati. Oleh karena firman Tuhan katakan dari ayat ini, yaitu bahwa ia akan segera menolong orang-orang pilihannya. Ia tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Dan Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-8, ia akan segera membenarkan mereka. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa kepastian doa. Kalimat ini menunjukkan ada jaminan doa bagi umatnya, yaitu adanya kepastian bahwa dia akan segera bertindak. Dan juga dikatakan ayat yang ke-8 itu, kata segera itu menunjukkan, itu memperkuat jaminan ini bahwa dia akan segera menolong. Bukan seperti seorang hakim yang terus menunda-nunda, yang terus mengulur-ulur waktu untuk menolong si janda ini dengan membela haknya. Bukan seperti itu Tuhan kita. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan itu merupakan jaminan buat kita. Ketika kita terus datang kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan segera menolong kita. Tindakan Allah untuk menolong atau membenarkan umatnya itu berbeda dengan tindakan seorang hakim terhadap janda ini. Kalau seorang janda itu datang terus meminta pertolongan Tuhan, dan hakim ini terus menunda-nunda memberikan pertolongan, tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Dikatakan ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan segera memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengundurkan waktu atau menangguhkan pertolongannya. Dia tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Tetapi dikatakan Tuhan akan segera memberikan pertolongan kepada kita, kepada umat pilihannya yang siang malam berdoa, yang penuh dengan kesetiaan di hadapan Tuhan untuk terus datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan siang malam dengan iman. Dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Itu berarti bahwa bukan hanya terus menerus atau tidak pernah lelah datang kepada Tuhan, tetapi kita harus membawa setiap doa kita dengan iman di hadapan Tuhan. Dan jika doa itu kita bawa dengan penuh kepercayaan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita, dan Tuhan akan memberikan jawaban, segera memberikan pertolongan kepada kita, itu berarti Tuhan mendengar, Tuhan menaruh perhatian atas setiap permohonan kita, dan Tuhan akan segera menjawab, dan tentunya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban setiap doa-doa kita, pergumulan kita, itu sesuai dengan kehendak dan juga waktu Tuhan. Dan kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita.
Mungkin menurut kita itu jawaban Tuhan itu begitu lama kita baru mendapatkan pertolongan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah, dan kita juga mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita, selalu tepat pada waktunya. Pas butuh, pas ada. Tuhan tidak pernah terlambat dan juga Tuhan tidak pernah menunda-nunda memberikan pertolongan kepada kita, memberikan jawaban doa kita. Tetapi Dia selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat, dan tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hidup kita, terkadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Atau mungkin sampai saat ini kita belum menjawab doa kita. Dan dikatakan bahwa seringkali membuat kita untuk berhenti berdoa, membuat kita berhenti berharap kepada Tuhan. Oleh karena kita menempatkan Tuhan itu hanya menolong pada saat-saat sulit, pada saat-saat kesukaran. Dikatakan bahwa iman kita kadang-kadang tombol iman kita dipencet ketika kita menghadapi kesulitan. Karena itu ketika Tuhan tidak menjawab pergumulan kita, permasalahan kita, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan tidak menjawab, akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Kita berhenti berdoa, bahkan kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Meninggalkan Tuhan, kita tidak pernah datang lagi kepada Tuhan. Oleh karena kita kecewa dengan Tuhan, oleh karena Tuhan tidak pernah menjawab setiap doa kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan hari ini memberikan nasihat dan juga mengingatkan kita supaya kita sebagai orang percaya kita tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Tidak pernah lelah apapun rintangannya, apapun pergumulan kita yang kita bawa di hadapan Tuhan, belum Tuhan jawab. Oleh karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia mengenal kita, dan juga dikatakan Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan dikatakan Tuhan akan memberikannya itu tepat pada waktunya. Dan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, dan Tuhan dengar, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita, menegaskan kepada kita supaya kita sebagai orang percaya untuk tidak jemu-jemu untuk datang berdoa di hadapan Tuhan. Tidak pernah lelah. Walaupun aja banyak tantangan, ada rintangan, tetapi kita datang membawa pergumulan kita dengan iman kita di hadapan Tuhan. Dan juga firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita sesuai dengan waktu dan juga pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, selalu tepat pada waktunya. Dan juga memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan akan segera memberikan pertolongan kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan yang siang malam yang penuh dengan kesetiaan untuk selalu datang kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan juga membawa kita untuk selalu hidup di dalam doa. Doa kita jadikan standar hidup kita dalam kehidupan kita.
sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah meninggalkan doa kita di hadapan Tuhan. Apalagi kita anak-anak muda, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Belajarlah untuk berharap kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan doa kita di hadapan Tuhan. Doa itu bukan hanya kata-kata, tetapi doa itu merupakan jalinan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita dan juga membawa kita untuk terus hidup di dalam doa tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena hari ini Engkau berbicara lagi kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan, untuk selalu kami tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kami, bagaimanapun keadaan kami, supaya kami tidak pernah meninggalkan Engkau dalam kehidupan kami, tidak meninggalkan doa kami untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau tolong kami, mampukan kami, supaya doa ini menjadi standar hidup kami, dan juga doa ini menjadi gaya hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu datang di hadapan Tuhan. Kami selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau tolong kami. Dan firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kami bahwa ada kepastian terhadap doa kami. Engkau akan menjawab setiap doa kami dan akan segera memberikan pertolongan kepada kami sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Elvin atas firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua di tempat ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua pasti bisa untuk menjadikan doa itu sebagai standar hidup kita. Jadi lifestyle kehidupan kita tadi sudah disampaikan sama Bu Elvin, kalau misalkan doa itu hati kita itu bisa dilembutkan, Tuhan itu ada di kehidupan kita, hidup dan jiwa kita itu disegarkan, diperbaharui, Roh Kudus bisa memberi kita kuasa, dan ada banyak lagi juga kebangunan rohani, dan bahkan kita bisa mengguncangkan dunia. Gak ada lagi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan memberikan pengumuman. Tadi terima kasih Bu Elvin atas pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Bu Elvin selalu disertai oleh Tuhan. Untuk hari Senin tanggal 1, doa jemaat dialihkan ke ibadah penghiburan almarhum Frankie pukul 17.00 jam 5 sore di belakang Jatim Park 3 hingga hari Rabu. Jadi Senin sampai Rabu jam 5 sore. Hari Kamisnya tanggal 4 Juli 2024 kesan keluarga awal bulan di gereja di Hotel Tawang Argo pukul 18.30. Tempatnya di Hotel Tawang Argo. Bagi Bapak Ibu kami undang semuanya untuk hadir, kita sama-sama kesan keluarga di tempat ini, dan bisa membawa makanan ringan, bukan yang berat, bisa snack-snack atau roti-roti yang lain. Untuk hari Jumatnya jam 6 itu ada worship night. Kita bertemu kembali, kita sama-sama memuji meninggikan Tuhan, itu di tempat ini juga. Dan hari Sabtu bagi teman-teman yang muda dan yang masih berjiwa muda, kami undang untuk jam 5 sore di Hotel Tawang Argo juga untuk sama-sama beribadah remaja dan pemuda image. Dan hari Minggu kita bertemu lagi di tempat ini jam 8 pagi di Hotel Tawang Argo, ibadah raya dan ada ibadah sekolah minggu juga. Informasi tambahan, di minggu ini tanggal 30 Juni
fellowship untuk pelayan mimbar ditiadakan dan kembali bertemu akan diagendakan bulan depan di minggu terakhir bulan Juli. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Bahkan Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini dengan hati penuh sukacita dan ucapan syukur. Engkau juga kembali menyegarkan kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Elvin melalui firman Tuhannya hari ini Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati menyertai Ibu Elvin Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dan juga gereja GKPB MDC Kota Batu ini Tuhan, biarlah semakin menjadi terang Tuhan di setiap kehidupan kami dan dimanapun kami berada Tuhan. Dan Tuhan, kami telah membawa dan akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, kiranya juga persembahan ini benar-benar dari hati kami dan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian layaklah segala bangsa dan akan ditutup oleh doa berkat oleh Ibu Elvin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Engkaulah layak kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkaulah layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan untuk membawa setiap kami jemaat Tuhan kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam memasuki minggu yang baru ini. Tuhan, Engkau tolong kami, Tuhan Engkau mampukan kami untuk selalu mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, dan juga Engkau terus memberkati pelayanan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang mereka hadapi ya Tuhan. Tetapi kami yang percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menolong, memberkati, memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan kami berdoa supaya minggu depan Tuhan Engkau bawa mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Gembala dan juga Ibu yang tidak bersama dengan kami ada di Kupang untuk pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Tuhan Engkau memberkati semua pelayanan yang dikerjakan di Kupang. Dan Tuhan juga menolong memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.
karena itu jemaat Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.